من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Kami turut ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Haidar Rafiq yang telah menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi manfaat serta barokah untuk kita semua dan khususnya kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum beranjak kepada sambutan-sambutan, kami turut mengucapkan permintaan maaf atas gangguan sinyal sehingga tadi sempat keluar dulu sebentar, namun insya Allah ke depannya akan kita perbaiki. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kepada Bapak Ustadz Ecep Ismail MAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha Jurusan itu yaitu jurusan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Saya selaku ketua jurusan IAT pada malam ini serasa mendapatkan anugerah nikmat yang sungguh teramat besar sehingga patut dan layak kami mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kenikmatan ini di mana kami bisa menyelenggarakan kegiatan yang semoga bermanfaat dan bernuansa sangat penuh keilmuan. Dan ini bagi kami merupakan kenikmatan karena kami seorang pelajar, kami pengelola pelajar, tidak ada lagi kenikmatan kecuali mendapatkan ilmu dan fasilitas keilmuan yang layak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan rasa syukur ini semakin diberikan kenikmatan yang berlipat. Memudahkanlah keilmuan bagi kami, mudahkanlah fasilitas untuk mendapatkan keilmuan juga. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui risalahnya kita semangat untuk mencari ilmu. Karena melakukan itu berarti bahwa kita iman kepada baginda Nabi yang membawa risalah tadi. Terima kasih kepada Ketua Lab Pak Dr. Wah, kegiatan yang dinaungi oleh Lab berdirilah pesantren Al-Quran digital. Tiada lain, tiada bukan, ini semata-mata hanya untuk membekali para siswa, sehingga kecakapan siswa yang menjadi tujuan dari CPL Prodi adalah menjadikan mufassir pemula, di samping mata kuliah yang diikuti juga melalui pesantren ini bisa menambah kesempurnaan, bisa menambah kecepatan, sehingga saya melalui padi ini tidak ragu dan tidak sungkan ke depan untuk mengajukan ke Padekan nanti capaian ini bagi siswa-siswa yang senantiasa menghadiri dan mengikuti, bahkan menjadi santri. Kalau saya berharap semua siswa IAT ini menjadi santri dari padi, sehingga keterangan surat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah itu tidak lagi susah. Para alumni santri padi bisa layak mendapatkan SKPI karena dilihat dari kurikulum,
materi yang akan disajikan di padi ini diharapkan bisa membekali siswa menjadi mufasir ke depan. Yang terhormat Bapak Warek 1 yang alhamdulillah menjadi suheng dari the founding father lah bagi ilmu Al-Quran ini, Prof. Dr. Rosihon, mudah-mudahan sehat selalu, berkah dan sukses ke depannya. Terima kasih pula kepada Kang Reja ini, aduh alumni kita ini tidak lupa dengan, jadi kalau istilah keren, Kang Reja itu tidak lupa terhadap kulitnya, meskipun sudah belum memiliki kacang, tapi beliau masih tidak lupa dengan kulitnya. Terima kasih, mudah-mudahan aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh Kang Reja ini menjadikan Kang Reja sukses ke depannya. Salam bagi semua Sivitas Akademika Ilmu Al-Quran dan Tafsir, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi alumni. Saya berharap padi ini menjadi wadah silaturahmi kita, sehingga semakin kita menjadikan padi sebagai program dan kegiatan yang nomor wahid. Kalau ada acara di luar bentrok dengan padi, jelas padi diutamakan. Karena isinya tadi mendorong kita, membekali kita menjadi para mufasir mudah-mudahan. Saudara Ripal Rijal, terima kasih. Dan tadi di awal sebagai saya sudah menyampaikan bahwa kehadiran kita perdana ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi pertama untuk berkelanjutan ke depan, semakin mengajak yang lainnya pun ikut berpartisipasi menghadiri kegiatan-kegiatan padi yang insya Allah secara di atas kertas mah bermanfaat. Mudah-mudahan saja lebih bermakna ke depan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja ke depan kita semakin aktivitasnya semakin ramai, meskipun tadi kurikulum dan kegiatannya sudah direncanakan matang oleh Kang Reja, tapi ke depan bisa jadi ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan tuntutan dan keinginan siswa. Misalnya santri padi menghendaki pada minggu ketiga ada diskusi tentang isu-isu kontemporer, silakan nanti diatur, ya kan? Tapi paling tidak yang sudah ada dipegang ada Pak Dr. Solehudin yang akan membahas tentang tafsir Sofwatu Tafasir. Saya di minggu keberapa ingin menyampaikan kandungan tafsir Ijmali Taisirul Karimir Rahman, itu bisa berkelanjutan dalam rangka mengkaji turo saja, membekali kita pemikirannya sudah matang, kemudian langsung digali sumber asliyahnya dari tafsir, pembacaan tafsir seperti apa pun dilatih terus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan penuh keberkahan. Mudah-mudahan ya Allah kegiatan ini bermanfaat bagi kami semua, membuka jalan bagi menjadi insan-insan yang hamalat Al-Quran yang soleh dan soleha. Di awal di moto tadi di video ada idza tamal aqlu qallal kalamu, ya kan? Mungkin kalau ditambah lagi idza tamal aqlu qallal kalamu wa kasurat tafsir wa ta'wil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Acep Ismail MAG yang telah menyampaikan sambutannya, sekaligus memberikan motivasi kepada kami semua untuk terus melanjutkan pembelajaran sebagai mufasir awal. Baik, sambutan selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Salahuddin MAG, sekaligus meresmikan launching pesantren Al-Quran digital. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini agak berisik sedikit ya. Mohon maaf, di dekat rumah ini ada acara rojaban ya. Dan sebentar lagi saya memasuki wilayah itu, wilayah rojaban itu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ketua jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir yang dalam hal ini di Pokojoan ku pemirsa Al-Murasah Duktur Ecep Ismail, kepada Syekhuna Al-Mukarram senior saya, wakil rektor 1, mursid saya, guru saya, Profesor Dr. Rosihan Anwar, ke Kang Reja, atur nuhun pisan ini dengan kerja kerasnya, dibantu dengan kawan-kawan yang lain, sehingga alhamdulillah terselenggara acara perdana yang sekaligus menjadi grand opening dari acara pesantren ilmu Al-Quran dan tafsir. Kepada para mahasiswa, santri-santri dunia maya pada program padi ini, saya hanya ingin bahwa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu dalam banyak hal itu mumpuni, khususnya dalam bidang tafsir. Mumpuni dalam bidang tafsir, apakah itu metodologi tafsir, kemudian konten tafsir, dan kedepannya karena ini menjadi amanat dari kurikulum kita, diorientasikan untuk menjadi mufasir pemula. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara pesantren padi ini untuk kurah koreh, sasireun sabeunyereun menjadi upaya untuk merealisasikan mahasiswa yang nantinya menjadi penafsir pemula itu. Kabeh ditu nama amanat Gusti Allah bahwa neangan ilmu teh wajib. Nah, saya tidak banyak yang akan disampaikan. Sekali lagi selamat kepada para calon santri dunia maya pesantren Al-Quran ini. Mudah-mudahan ini menjadi program yang berkesinambungan, tidak geleduk ces begitu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keberkahan dari program yang akan kita lakukan ini. Oke, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Al-Quran digital jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Ayo kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Salahuddin MAG selaku Ketua Laboratorium Al-Quran dan Tafsir atas sambutan serta motivasi serta kepada kami semua. Juga menjadi manfaat khususnya dan umum. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum berada pada acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan dari program pesantren digital Al-Quran. Insya Allah program pesantren digital Al-Quran ini setiap pekannya akan mengadakan kajian-kajian yang berkelanjutan dengan pengisi materinya diisi oleh dosen-dosen dari
jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zaman Muhammad Yunus MA yang akan membawakan tema Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Yang kedua ada Profesor Dr. Haji Rosyon Anwar MAG yang akan membawakan tema Tafsir Maudhu'i atau tematik. Yang ketiga ada Bapak Dr. Salahuddin MAG yang akan membahas mengenai kitab Sofwatut Tafasir. Yang keempat ada Bapak Ecep Ismail MAG yang akan membahas kitab tafsir Taisir Rahman fil Kalamil Manan. Yang kelima ada pemateri dari Bapak Dr. Haji Ahmad Izan MAG yang akan membahas mengenai Iqra'ul Quran. Yang keenam ada Ustazah Wirmariani PhD yang akan membahas mengenai wilayah Al-Quran. Dan terakhir ada Ustazah Dr. Eni Zulaiha MAG yang akan membahas studi tokoh ahli tafsir ataupun para mufasir. Maka daripada itu dimohon partisipasinya kepada Akang dan Teteh sekalian hadir dalam kajian di pekan-pekan selanjutnya. Baik, Dr. Haji Rosyon Anwar MAG selaku Guru Besar Ilmu Al-Quran dan Tafsir serta Wakil Rektor 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum diserahkan kepada beliau, izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae daripada beliau. Nama beliau Profesor Dr. Kiai Haji Rosyon Anwar MAG. Tempat tanggal lahir beliau di Kuningan, tanggal 15 September 1969. Alamat rumah beliau berada di Komplek Gria Cinunuk Indah, Blok A8 nomor 5, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Bandung. Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, yakni di 081-2246-9453. Juga bisa langsung direct menuju email beliau di rosyonanwar@winsgd.ac.id. Tempat bekerja beliau di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Data pendidikan beliau menempuh pendidikan di SDN Bayu Asih Kuningan selesai pada tahun 1983. Kemudian dilanjutkan di MTS NU Unpad Cirebon dan selesai pada tahun 1986, melanjutkan di MAN NU Unpad Cirebon dan selesai pada tahun 1989, serta meniti jenjang strata 1 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung selesai pada tahun 1993, dilanjutkan dengan strata 2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai pada tahun 1996, serta menyelesaikan strata 3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selesai pada tahun 2005. Daftar aktivitas beliau yang pertama, Wakil Rektor 1 UIN Bandung. Beliau menjabat dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian Dekan Fakultas Usuluddin UIN Bandung yang beliau emban sedari 2011 sampai dengan 2019, serta staf pengajar pasca sarjana UIN di Bandung, staf pengajar Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, serta menjadi mitra bestari Jurnal Suhuf Balitbang Kemenag RI dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Adapun riwayat bekerja beliau secara non formal sebagai Ketua PWLTN NU Jawa Barat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, Ketua PWLTN NU Jawa Barat dari tahun 2006 sampai dengan 2010, kemudian Wakil Ketua Tanfiziah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, kemudian Wakil Khatib Syuriah dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Selain itu juga beliau turut mengikuti seperti anggota Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ataupun MTQ di tingkat Jawa Barat, pengisi khutbah Jumat dan kultum tarawih di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, konsultan naskah keagamaan penerbit Pustaka Setia, Armiko dan Mizan Bandung, tim tafsir tematik Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Pakar Ijmi Muda Jawa Barat, anggota Forum Pakar Terjemahan Al-Quran Bahasa Sunda, penasehat kumpulan mahasiswa Kuningan atau KMK, dan terakhir pengisi materi keagamaan di berbagai majelis taklim. Sebagai guru besar serta dosen pengajar, beliau juga turut menyumbangkan ilmu pengetahuan yang tercurahkan dalam buku-buku serta karya-karya tafsir, baik itu terjemahan maupun dalam artikel dan jurnal.
Berikut adalah artikel-artikel serta buku-buku dan jurnal yang pernah beliau tulis. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosyan Anwar MAG akan menyampaikan materi mengenai kisah Isra Mi'raj dalam Al-Quran beserta penafsirannya, serta motivasi spirit Isra Mi'raj dalam perspektif Al-Quran, dan fadilah-fadilah kisah Isra Mi'raj. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosyan Anwar MAG kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Prodi Pak Dr. Ecep Ismail, yang saya hormati Ketua Lab IAT Pak Dr. Solehuddin MAG, teman-teman para mahasiswa IAT di mana saja berada. Saya tadi nunggu dari jam 8 ini, ternyata linknya beda. Jadi saya nggak sempat mendengar sambutan dari ketua jurusan dan ketua lab ya. Saya kira mulainya tengah malam karena lihat Isra Mi'raj jadi malam gitu. Ya. Isi sambutannya doa untuk Pak Warek saja. Ya, makasih. Jadi sebenarnya malam ini saya ada jadwal pengajian ya di Masjid Iqomah Kakiku. Tadinya saya pikir acaranya itu jam 8 pagi. Karena tadi yang menghubungi itu katanya jam 8, ternyata jam 20 ya. Jadi akhirnya yang pengajian Kakiku diliburkan. Ya. Acara malam ini adalah grand opening pesantren Al-Quran Digital atau PADI. Ya, grand opening pesantren Al-Quran Digital atau PADI. Ya, saya sebagai orang Usuluddin dan orang IAT tentu sangat menyambut baik acara ini dan kegiatan pesantren Al-Quran Digital, kira bagus. Mungkin ya, saya berharap mungkin nanti Pak Dr. Ecep atau Pak Dr. Soleh, baiknya juga pesantren digital itu dibuka untuk masyarakat umum ya. Masyarakat umum yang ini sebenarnya kegiatan ini sudah digagas semenjak lama. Semenjak waktu saya jadi dekan, untuk dulu acaranya itu seperti kursus-kursus ya, tapi sekarang karena zamannya udah berbeda, mungkin bagus juga dibuka pesantren Al-Quran Digital untuk umum gitu ya. Kalau untuk mahasiswa IAT ya oke lah, tapi juga untuk umum dibuka. Bisa digagas juga oleh teman-teman mahasiswa ya sebagai panitianya ya. Terutama mungkin bisa dibuka di bulan Ramadan ya. Jadi selama 1 bulan ada pesantren Al-Quran Digital untuk masyarakat umum. Kan bagus kalau penyelenggaranya IAT UIN Bandung. Nah, untuk peserta-peserta itu kan bisa mereka
mengeluarkan infak dan sodako ya untuk pendaftaran atau apalah untuk bahan-bahan. Ini mungkin bisa digagas, ini mumpun Ramadannya masih ada hampir 1 bulan lagi ya. Bikin semacam formatnya, narasumbernya, materinya, lalu kemudian nanti siapa yang akan disasar ya. Ini penting ya karena masyarakat Jawa Barat khususnya ya, mungkin mereka kalau pengen tahu tentang studi Quran itu mereka bacanya ke YouTube. Jadi al-marja'nya tuh YouTube atau internet ya. Sementara UIN Bandung itu kan punya jurusan IAT. Mestinya ini lembaga yang paling otoritatif lah karena perguruan tinggi kemudian banyak dosen-dosennya yang capable untuk bicara. Jadi kira ini perlu dimanfaatkan dengan baik. Jadi digagas saja oleh lab lah, oleh Pak Dr. Soleh, saya kira bagus ini. Nanti Ramadan kita mulai grand openingnya ya kata tanggal 25 Sya'ban ya, nanti 1 Ramadan kita mulai. Saya kira bagus ya, nanti narasumbernya bisa di samping dari dosen-dosen Usuluddin, ada dosen-dosen dari luar Usuluddin, mungkin juga pakar-pakar dari luar UIN ya bisa ditarik. Ini dimulai ya, sebelum nanti dimulai oleh orang lain ya. Ya itu sekedar usulan lah, sekedar usulan. Tentu nanti isinya berbeda dengan padinya mahasiswa IAT. Ini kan terbuka untuk umum. Nah, sebelum nanti semester depan kita juga akan menawarkan perkuliahan kelas-kelas di UIN itu untuk masyarakat umum. Jadi mereka bisa mengikuti perkuliahan di kelas, tetapi mereka statusnya itu sebagai mustami ya, sebagai pendengar. Mereka bisa mengikuti lewat Zoom atau lewat online, tapi mereka terdaftar sebagai mahasiswa pendengar ya, mustami gitu ya. Nanti kita pilih dari Usuluddin beberapa mata kuliah yang menarik buat kita tawarkan. Nah, itu kira ini konsekuensi dari digitalisasi ya dan perkuliahan daring. Baik, teman-teman sekalian, tadinya saya pikir juga ada Prof. Badru ya, ternyata mungkin beliau berhalangan. Ini materinya banyak sekali ini ya. Ada di surat yang saya terima itu ada 3 ya. Materi yang sejatinya dibahas. Oh, ini beda ya. Mana tadi yang ngasih surat? Bentar. Ya, pokoknya tentang Isra Mi'raj. Nah, ini 79. Tentang Isra Mi'raj, kemudian ini ada nih. Materinya ada 3 ini ya. Kisah Isra Mi'raj, kemudian motivasi spirit Isra Mi'raj, fadilah-fadilah kisah Isra Mi'raj. Ya, ini tema yang sangat panjang, tentu tidak mungkin juga dibahas dalam waktu 20 menit, 30 menit. Ya, nanti silahkan baca saja di banyak buku, atau dengar saja ceramah-ceramah dari para kiai-kiai di YouTube, banyak sekali. Dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang kisah Isra Mi'raj juga banyak sekali. Di antaranya ini buku yang kira menarik ya. Buku yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj inda Sufiyah ya. Isra dan Mi'raj menurut para sufi ya. Tentu ada juga Al-Isra wal Mi'raj indal Failusuf misalnya, atau menurut para Failusuf. Jadi ini buku-buku yang menyajikan perspektif baru ya terhadap kisah Isra dan Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj, di samping narasi-narasi yang mainstream ya, yang sering disampaikan oleh para ulama, terutama disampaikan
oleh hadis Anas bin Malik ya, cerita tentang Isra dan Mi'raj mulai dari Nabi itu dibedah dadanya sampai pulang lagi. Panjang sekali narasinya, silahkan dibaca dalam kitab-kitab, dalam banyak hadis. Kita ingin melihat sekilas saja ya tentang Isra dan Mi'raj dari perspektif yang mungkin agak berbeda ya dari apa yang selama ini mungkin orang sering sampaikan ya. Surah Al-Isra sendiri ya, di samping surah An-Nazm ya dan beberapa ayat yang terpencar di beberapa surat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, sudah menjelaskan semenjak awal bahwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa besarnya. Peristiwa yang khawariq lil 'adah, peristiwa yang memecah kebiasaan atau sunnatullah yang berlaku selama ini di kalangan manusia. Dan para ulama semua sepakat itu dengan adanya ungkapan subhana ya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ungkapan tasbih atau tanjih ini kalau kita buka banyak kitab tafsir itu penafsirannya hampir sama mengatakan ya bahwa subhana itu untuk menunjukkan bahwa kandungan yang ada setelah kata subhana itu merupakan peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa. Jadi ayat Al-Quran yang dimulai dengan subhana biasanya uraian setelah itu merupakan peristiwa yang besar. Ada mufassir juga yang mengatakan ini untuk menunjukkan atau untuk mensucikan Allah. Tanjih an kulli naqsin ya. Untuk mensucikan, membersihkan Allah dari setiap kekurangan. Karena ini perlu disampaikan di awal oleh Allah pada ayat Al-Isra itu, Al-Isra ayat 1, untuk menjelaskan bahwa akan banyak sekali orang yang meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesuatu yang di luar nalar orang pada saat itu dan keluar dari kebiasaan. Sehingga semenjak awal Allah ingin mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan sesuatu yang besar. Maka tidak heran kalau kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi pemicu perdebatan yang sangat luas, yang sangat lebar di antara para ulama, terutama ulama tafsir. Silakan teman-teman membuka kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal ya. Ya katakanlah misalnya silakan buka kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Ar-Razi. Silahkan di situ dibuka Al-Isra ayat 1. Ar-Razi mempresentasikan kepada kita perdebatan yang sangat luas, ya, perdebatan yang banyak antara para ulama terkait dengan Isra dan Mi'raj ini. Nah, terutama terkait dengan apakah Isra dan Mi'raj itu ruhan atau ruhan wa jasadan, apa ruh saja atau jasad. Jadi perdebatannya panjang sekali ya antara yang pro dan yang kontra. Dan itu sudah disadari ya, sudah bisa ditebak ya. Karena sekali lagi tadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan khawariq lil 'adah. Nah, bagi kita sebagai mahasiswa IAT tentu Isra dan Mi'raj ini bisa kita maknai ya, kita maknai sebagai sebuah perjalanan spiritual, perjalanan sosial sebagai seorang mahasiswa ya. Jadi Isra dan Mi'raj untuk mahasiswa IAT, bagaimana implementasinya dalam keseharian, itu saya kira yang penting ya. Karena pemaknaan Isra dan Mi'raj untuk yang dewasa nanti beda dengan yang mahasiswa. Dalam memahami kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, pada umumnya kita merujuk kepada ayat muhkam, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Jadi setiap kisah itu pasti menjadi ibrah. Ibrah itu ya dari kata ta'bir,
merupakan ya bisa juga dari kata ubur, bisa juga ibrah itu teladan atau semacam ya pelajaran hidup ya, bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram itu mesti dimaknai oleh kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sehingga setiap orang itu bisa memaknai Isra Mi'raj sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sehingga aspek hidayah, aspek petunjuk Al-Quran itu bisa dirasakan oleh setiap orang, oleh setiap kita, oleh setiap mahasiswa. Nah, maka saya sangat setuju kalau para sufi silahkan memahami Isra Mi'raj dengan pendekatan sufistiknya, para filosof juga dengan pendekatan filsafatnya, para sosiolog dengan pendekatan sosiologinya, para saintis dengan pendekatan sainsnya, ya, para antropolog juga membahas dengan pendekatan antropologisnya. Silakan saja, karena memang Quran itu bisa dimaknai dengan berbagai perspektif. Karena ayat Al-Quran itu, termasuk juga surah Al-Isra, itu bisa dimaknai dengan berbagai perspektif. Nah, justru ini menunjukkan keterbatasan kita, kelemahan kita untuk memaknai Al-Quran secara keseluruhan oleh individu. Oleh karena itu memang mungkin menarik nanti ya, satu saat Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu mendatangkan orang dari berbagai ahli, dari berbagai disiplin yang berbeda. Jadi nanti dari sajiannya seperti apa, dari tasawufnya seperti apa, psikologinya seperti apa. Sehingga Isra Mi'raj itu maknanya sangat luas. Ketimbang hanya setiap Isra Mi'raj itu ceritanya tentang narasi itu saja, naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ketemu dengan orang. Nah, itu udah biasa ya, udah biasa orang menyampaikan. Tapi bagaimana kita memaknai Isra Mi'raj dengan perspektif yang baru ya, perspektif yang mungkin jarang orang angkat ya. Nah, misalnya banyak orang memahami bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sekadar perjalanan spiritual ya, tapi juga perjalanan sosiologis. Kalau perjalanan spiritual jelas ya, bahwa ketika orang itu mendapatkan persoalan atau ketika orang itu ingin melakukan takarrub kepada Allah, maka yang harus dilakukan adalah Mi'raj. Itu jelas ya, itu sudah mafhum semua bahwa Mi'raj dilakukan oleh setiap orang Islam dalam rangka menaikkan diri ke atas ya, menuju kepada Allah. Atau dalam pendekatan tasawuf itu ada proses taroki, kita naik ke atas keharibaan Allah Subhanahu wa taala, tentu Mi'raj spiritual ya. Lalu kemudian nuzulnya, kemudian kita membawa pengalaman spiritual itu lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu perjalanan spiritual. Tapi juga Isra Mi'raj itu juga perjalanan sosiologis ya. Sosiologis, antropologis, saya kira begitu ya. Apa maksudnya sosiologis, antropologis? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terkait dengan sosiologi Nabi Muhammad pada saat itu. Ini tidak boleh dilepaskan ya. Bahwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa lanjutan dari Amul Huzn atau tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh istri tercinta dan paman tercinta. Kemudian Rasulullah diperjalankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj, dan di situ mendapatkan pengalaman sosiologis yang sangat menarik, yang sangat penting, dan itu kemudian menjadi contoh perjalanan hidup seseorang. Perspektif sosiologisnya adalah ketika orang itu mendapatkan persoalan yang besar, ya, dan setiap kita itu pasti menghadapi masalah, termasuk mahasiswa juga pasti, setiap mahasiswa juga punya masalah. Masalah mahasiswa dengan masalah saya beda. Dengan Pak Dr. Ecep, Dr. Soleh masalahnya beda. Nggak mungkin sama. Mungkin kalau mahasiswa masalahnya terkait dengan sinyal kalau kuliah atau terkait dengan kuota segala macam ya.
Mungkin kalau untuk ketua prodi terkait dengan pelaporan dan sebagainya, dengan saya sebagai Warek 1 masalahnya berbeda. Ya. Tapi peristiwa Isra Mi'raj itu memberikan pengalaman kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Solusi untuk menyelesaikan masalah itu adalah Isra dan Mi'raj. Nah, Isra itu sebuah proses perjalanan horizontal ya. Kenapa mulai dari masjid dan kemudian dari masjid ke masjid? Nah, kita harus memahami bahwa masjid tentu sebagai simbol yang penting, bukan karena masjid dalam sejarahnya itu bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah ya. Dulu masjid pada masa Rasulullah itu masjid itu tempat untuk menyelesaikan segala persoalan. Karena pada saat itu kan tidak seperti sekarang ya, ada berbagai banyak fasilitas infrastruktur. Kalau dulu kan sederhana sekali. Jadi masjid itu simbol menyelesaikan masalah secara bersama. Jadi masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus didialogkan, harus dibicarakan, harus didiskusikan. Ya. Jadi masjid adalah simbol untuk menyelesaikan persoalan. Di samping tentu juga masjid itu sebagai simbol dialog kita dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, ini pendekatan spiritualitas tadi. Tapi yang sosiologisnya itu masjid sebagai simbol sebuah dialog ya, sebuah penyelesaian yang dilakukan oleh kita bersama ya. Jadi tidak bisa orang itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia perlu berdialog dengan orang lain, perlu berkonsultasi dengan orang lain ya. Tidak bisa kita menyelesaikan sendiri. So manusia adalah makhluk yang bersosiologis. Lalu kemudian kita tahu bahwa perjalanan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menurut satu riwayat perjalanan yang normal itu 40 hari ya, 40 hari. Arba'ina yauman, 40 hari. Tapi Nabi melakukannya bukan saja dari Mekah ya ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bahkan sampai ke Sidratul Muntaha dan balik lagi ke Masjidil Haram. Itu dalam surah Al-Isra itu ditunjukkan dengan kata lailan. Lailan itu isim nakirah. Dan nanti teman-teman mahasiswa kalau belajar kaidah tafsir ya, qawaid tafsir, itu menunjukkan bahwa nakirah itu menunjukkan makna taklil ya, menunjukkan sedikit ya. Di antara makna nakirah itu menunjukkan sedikit. Jadi bahkan bukan satu malam Rasulullah itu menghabiskan peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi sebagian saja ya. Nah, inilah yang menyebabkan muncul tokoh Abu Bakar Siddiq, kemudian pengingkaran Abu Jahal. Nah, ini apa makna yang bisa kita tangkap, bahwa kalau kita melibatkan Allah ya dalam persoalan kita, maka nalar manusia itu sudah tidak lagi nalar manusia itu sudah tidak bisa lagi, atau kita itu tidak hanya terpaku kepada nalar manusia. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan ya dalam persoalan kita, itu artinya pasti akan ada kuantum ya, percepatan-percepatan yang boleh jadi nalar itu tidak bisa menerimanya. Coba bayangkan begini ya teman-teman sekalian. Dulu waktu saya jadi sekretaris tafsir hadis dulu ya, saya pernah jadi sekretaris tafsir hadis waktu ketua prodinya Prof. Badru ya. Dan saya kemudian juga pernah jadi Wadak 1 dan dekan. Itu saya sering mendapatkan pengalaman begini. Saya tanya kepada mahasiswa, ente biaya sehari-hari siapa yang ngirim? Orang tua enggak, Pak. Lalu Anda dari mana? Saya sendiri, Pak. Terus apa yang Anda lakukan? Saya jual gorengan, jual apa? Tapi dengan cara itu dia bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik ya. Jadi mungkin secara nalar gimana ya, orang nggak dikirim oleh orang tuanya, nggak dikasih duit, nggak siapa, tapi dia bisa menyelesaikan kuliahnya, bahkan kuliahnya juga melebihi dari teman-teman waktunya.
Nah, jelas itu ada masalah dia, masalah finansial. Tapi masalah itu dia hadapi. Sebagaimana Rasulullah juga ketika mengalami peristiwa Amul Hizn, Rasulullah kan bukan orang tipe penyerah. Beliau hadapi itu semua dan hasilnya luar biasa. Nah, setiap mahasiswa pasti punya masalah. Dan saya kira ada di antara kita yang punya masalah finansial. Tapi banyak contoh mahasiswa teman-teman Anda sekalian yang bisa menyelesaikan itu dengan caranya sendiri. Tentu dengan melibatkan Tuhan, Allah dalam persoalan dirinya. Sehingga boleh jadi hasilnya pun di luar nalar. Percepatannya di luar nalar. Nah, itu pelajaran Isra dan Mi'raj, ya, persoalan sosiologisnya seperti itu. Banyak sekali ya, terkadang kita juga menghadapi masalah orang tukang beca tiba-tiba bisa melaksanakan ibadah haji. Ini gimana? Logikanya seperti apa? Tukang jamu misalnya tiap hari berapa sih penghasilannya tapi dia bisa berangkat haji. Dan sebagainya. Jadi kalau sudah Allah yang berperan di situ, sebagaimana dalam surah Al-Isra ini, tentu subjeknya itu bukan Nabi Muhammad ya, subjeknya itu kan Allah, Asra. Sementara Nabi Muhammad itu sebagai objek. Nah, karena Nabi Muhammad itu sebagai objek, maka tentu yang menjadi lakon utamanya adalah Allah. Karena Allah itu sebagai subjek, sebagai lakon, sebagai fa'il, maka tentu hukum yang berjalan itu hukum Allah, bukan hukum manusia. Sehingga orang tidak lagi boleh mempertanyakan bagaimana, seperti pertanyaan Abu Jahal ya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu bisa melakukan Isra Mi'raj dalam waktu yang relatif singkat, padahal jarak dari Masjidil Haram Masjid Aqsa aja butuh 40 hari. Tidak boleh muncul pertanyaan itu, karena yang memperjalankannya adalah Allah. Kalau Allah sudah memperjalankan, maka kita tidak bisa mempertanyakan bagaimana caranya. Sama seperti halnya sering orang memberikan contoh, kita nggak boleh bertanya kepada semut ya yang dalam waktu 2,5 jam bisa sampai ke Jakarta, karena semutnya itu dibawa oleh kita. Nggak boleh kita bertanya, gimana mut kamu bisanya? Ya nggak bisa, karena memang semut itu kan diperjalankan oleh kita, oleh manusia ya, sebagaimana Muhammad. Maka persoalan yang sesulit apapun, biar serahkan saja pada Allah, maka Allah kemudian akan menjalankan sesuai dengan kudrah dan iradahnya. Nah, itu yang disebut dengan tawakal, itu seperti itu ya. Nah, itu apa namanya makna yang bisa kita tangkap dari Isra. Kemudian Mi'raj itu juga menjadi penting, perjalanan vertikal ya. Perjalanan vertikal menuju Allah. Para sufi itu menyebutnya sebagai tarokinya itu. Kita semua harus melakukan Mi'raj. Karena bagaimanapun ya, kita ini sangat terbatas, sangat kecil. Ya. Maka kita perlu menjemput ya kuasa Allah dengan peristiwa Mi'raj itu. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang terkenal ya, hadis Anas bin Malik, itu banyak sekali di situ kisah-kisah ya, kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Nabi. Itu semua adalah simbol-simbol kehidupan. Ya, misalnya Nabi ketemu dengan orang yang memecahkan kepalanya sendiri, lalu kemudian yang berenang di air darah dan sebagainya ya. Itu semua ada simbol-simbol kehidupan ya. Artinya orang itu untuk mencapai Mi'raj atau untuk mencapai kesuksesan itu pasti ada akobat. Kalau Al-Ghazali menyebutkan ada rintangan-rintangan. Seperti Nabi juga sama seperti itu. Mahasiswa IAT untuk mencapai kesuksesan di studinya pasti banyak rintangan. Nggak mungkin nggak ada rintangan. Manusia itu nggak mungkin nggak ada rintangan. Pasti ada rintangan. Setiap kita itu punya rintangan untuk mencapai kesuksesan. Ya tadi itu, rintangannya macam-macam. Mungkin persoalan finansial, masalah segala macam, kesulitan. Belum menghadapi dosen yang banyak tugasnya, atau dosen yang galak misalnya. Tapi kalau IAT nggak ada yang galak, insya Allah baik-baik semua ya. Atau macam-macam lah dosen itu semua rintangan kan.
Masa gara-gara dosen yang jutek kemudian kita mundur? Kalau dalam bahasa Jermannya itu Epesmeer ya. Ya, masa gitu, hanya begitu saja. Masa gara-gara nggak ada sinyal kemudian nggak mau kuliah gitu. Ya orang kalau di rumah nggak ada sinyal naik ke lantai 2. Lantai 2 nggak ada, ya naik ke para. Kalau perlu ke atap gitu ya. Berjuanglah. Masa nggak mau berjuang? Jadi apa namanya? Saya membaca kesimpulan dari kitab Al-Isra wal Mi'raj yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Itu kesimpulannya, wah Isra Mi'raj itu memberikan kepada kita itu pelajaran ya. Jadi pelajaran hidupnya apa? Atau manhajul hayahnya seperti apa? Pertama, starting kita itu adalah tobat ya. Kemudian yang ujungnya itu apa namanya? As-su'ud ilallah, menuju Allah. Di tengah-tengahnya itu ada jihad ya. Jihad itu tentu maksud jihad di sini adalah berjuang secara sungguh-sungguh. Ya. Nah, rintangan-rintangan itu harus dihadapi sebagaimana Nabi pun menghadapi dalam perjalanan hidupnya ya. Jadi mungkin ada mahasiswa kesulitan dalam menghadapi dosen gitu ya, di WA dijawabnya seperti Bang Toyib ya. Harus nunggu lebaran dulu baru dijawab. Nah, ini kalau ada yang begitu laporkan ke ketua jurusan. Kalau respon gitu ya. Nah, mungkin dosen juga sibuk sama ya. Tapi saya kira mestinya jangan begitulah, jangan begitu. Kalau ada dosen yang seperti itu mungkin saya ya, yang ikut menegur ya. Tapi jangan kemudian itu dianggap menjadi masalah yang berarti. Ya, teruslah. Kalau perlu satu hari seperti makan 3 kali ya, sehari 3 kali diingatkan gitu ya. Dosennya takut dia lupa. Nah, karena dosen-dosen selebritis itu biasanya WA-nya kan banyak dari mana-mana, jadi numpuk. Jadi kayak Pak Dr. Soleh ini pasti bulan Rajab ini banyak sekali panggilan-panggilan ceramah itu. Jadi kalau ngasih WA sekali lupa beliau. Jadi harus Isra Mi'raj jadi beliau banyak undangannya ini untuk menjelaskan Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, jadi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, di tengah-tengah dua itu di situ ada jihad ya, perjuangan yang sungguh-sungguh. Bagaimana Nabi itu berjuang menghadapi semua perjalanan al-uqubat, apa namanya, bukan al-uqubat ya. Syekh Al-Ghazali itu. Jadi tanjakan-tanjakan ya. Tanjakan-tanjakan itu pasti ada. Semakin ke atas tanjakannya semakin terjal. Itu seperti itu. Jadi semester 1 masalahnya berbeda dengan semester 2. Nanti semakin ke sana semakin sulit masalahnya gitu ya. Harus melaksanakan PPL, harus bikin skripsi segala macam. Nah, itu harus dihadapi sebagaimana juga Nabi demikian. Lalu kemudian Nabi itu pendek cerita sudah sampai di atasnya, sudah sampai apa namanya Sidratil Muntaha. Di situ kemudian ada dialog yang penting lah ya. Kemudian akhirnya nanti sholat. Yang menarik teman-teman sekalian adalah ketika Nabi sudah mencapai puncak kepuasan ya. Nanti dalam teorinya apa namanya ahli sufi, orang itu kalau sudah berada pada sisi penyatuan ya dengan Allah, mungkin ini sedikit tasawuf falsafi ya, artinya orang kalau sudah munajat kemudian dia sudah berada di titik seolah-olah dia itu berada pada puncaknya, maka dia akan mengalami satu kelezatan spiritual, kenikmatan spiritual. Sama seperti teman-teman kalau sedang tahajud kemudian berdoa dengan khusyuk, pasti akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ya. Setiap orang biasanya, atau misalnya orang ketika mengadukan masalah kepada Allah, kemudian sujud, itu biasanya merasakan kenikmatan. Nah seperti itu ketika Nabi itu bermunajat dengan Allah. Tidak ada puncak kenikmatan spiritual seorang itu kecuali ketika dia berada bersama Allah ya.
Tapi yang menarik adalah ketika Nabi Muhammad itu sudah berada di atas, Nabi tidak mementingkan diri sendiri. Mestinya kalau Nabi sudah puncak, sudah berada di puncaknya, mestinya sudah selesai. Tapi tidak mau lagi pulang ke bumi ya. Tapi ternyata Nabi pulang juga ke bumi ya, menghilangkan ego-egonya. Turun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Apa yang menarik ini untuk teman-teman IAT? Satu saat nanti teman-teman akan berada di puncak. Saya yakin ya. Berada di puncak itu mungkin menjadi apalah, macam-macam. Mahasiswa IAT itu kalau nasihat dari guru kita Prof. Badru itu dia mengatakan bahwa mahasiswa tafsir hadis dulu ya, itu sering diibaratkan oleh beliau itu sebagai ayam kampung ya, bukan ayam sayur ya. Kalau ayam sayur kan dikasih makan, tapi kalau ayam kampung itu mencari. Jadi mahasiswa IAT itu kreatif ya. Dan saya sering menambahkan bahwa kita ini mahasiswa IAT adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melayani Quran. Dan nggak mungkin pelayan-pelayan Al-Quran itu akan disia-siakan oleh Allah. Insya Allah berkah hidupnya ya. Dan sepengetahuan saya, mahasiswa IAT itu macam-macam itu. Ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pengusaha, ada yang pemilik pesantren, macam-macam. Pada satu sisi nanti orang itu ada di puncak Mi'raj. Ada di sisi puncak. Kalau sudah ada di situ, jangan lupa ke bawah. Harus balik lagi ke bawah pada saat kita itu dulu dari awal. Maka nggak boleh lagi kemudian orang ketika di puncak kemudian melupakan asal mulanya. Maka dia harus terjun, harus berbaur masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Sebagaimana Nabi turun dari Mi'raj kemudian kembali di Mekah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di Mekah. Jadi disinilah orang itu tidak boleh hidup individualis gitu ya, tidak boleh setelah di puncak kemudian dia sudah sendiri, nggak mau melibatkan diri dengan persoalan orang karena dia berada di puncak. Nabi tidak demikian, walaupun beliau sudah berada pada sisi yang puncak ya, tapi beliau tetap pulang ke Mekah untuk menyelesaikan persoalan. Padahal ke Mekah itu juga Nabi akan menghadapi persoalan yang lebih hebat lagi, tapi tetap Nabi mau turun. Nah, jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa IAT, jadikanlah Isra dan Mi'raj ini sebagai spirit kita ya untuk memperjalankan kita ya dari semester 1 sampai semester 7 atau semester 8, kemudian terus sampai berada pada sisi yang Mi'raj kita, pada sisi yang puncak lah. Tapi posisi kita di puncak itu justru kemudian untuk membantu orang lain menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini spirit Isra Mi'raj mungkin yang bisa kita tangkap khusus untuk mahasiswa IAT. Saya kira selamat untuk opening padi ini. Saya berharap sekali lagi mungkin nanti Pak Dr. Ece, Pak Dr. Soleh untuk membuka padi ya, tapi untuk umum ya, padi untuk umum. Yang insya Allah mungkin kalau untuk Quran dan hadis itu peminatnya selalu banyak ya, selalu banyak. Insya Allah kalau kita buka dari sekarang, mudah-mudahan bulan Ramadan bisa dibuka pesantren digital Ramadan ya untuk masyarakat umum, saya kira bagus ya. Saya kira itu saja karena tadi kata panitia Pak 20 menit saja katanya cukup ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Walaupun minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosyid Anwar MAG yang telah menyampaikan mutiara-mutiara hikmah mengenai Isra dan Mi'raj. Baik, kepada audien, kami menyediakan slot pertanyaan, namun berhubung dengan waktu, maka daripada itu, untuk pertanyaan hanya dibatasi untuk satu orang. Silahkan bagi yang ingin bertanya kepada Prof. Rosihon untuk langsung saja di-unmute, kemudian disampaikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya dari audien?
Ada yang ingin bertanya? Lima, 4, 3, 2, 1. Mungkin dicukupkan demikian. Kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan oleh Prof. Roswan Anwar adalah ketika kita berhadapan ataupun menyampaikan isi kandungan daripada Quran Surah Al-Isra ayat 1 adalah kata Subhan, yang menjelaskan bahwasannya Allah lah yang maha suci, Allah lah yang maha menggerakkan, Allah lah yang maha kuasa, yang kemudian diikuti dengan kejadian-kejadian luar biasa setelahnya. Kemudian juga diimplementasikan dengan tadi ada 3 proses. Yang pertama, bagaimana ia memulai dengan taubat, kemudian juga dia mengisi dengan jihad ataupun bersungguh-sungguh, dan di akhirnya ia wusul dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk audiens sekalian, ada beberapa hal sebelum saya tutup untuk disampaikan. Yang pertama, insya Allah untuk padi ini terbuka untuk umum, dan juga alhamdulillah hari ini dikunjungi oleh banyak sekali audiens dari luar IAT UIN Bandung, ada yang dari PAI juga, ada juga yang dari universitas lain dan umum. Dan untuk selanjutnya, insya Allah kegiatan padi ini akan dilaksanakan pada Jumat sore pekan depan, yakni dengan pematerinya ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Badruzzaman Muhammad Yunus dengan membawakan tajuk Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Kepada audiens sekalian, dimohon untuk mengikuti rangkaian daripada pada pekan depan Jumat sore melalui Zoom meeting yang insya Allah akan disampaikan linknya sebelum hari H. Demikian, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Sebelum ditutup, juga akan ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Reza Firmansyah SK. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama munajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dibukanya pesantren Al-Qur'an digital yang diselenggarakan oleh Lab jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ini bisa membuahkan manfaat bagi khususnya mahasiswa IAT ataupun siapapun yang berada dalam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan umumnya untuk masyarakat sekitar, dan mudah-mudahan bisa terlaksana lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin bil barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Reza Firmansyah SAG yang telah menyampaikan dan melakukan doa. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dan juga selalu dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kami dari panitia Padi juga mohon maaf atas segala kekurangan. Juga kami memohon bantuan serta partisipasi daripada audiens sekalian untuk terus mengikuti Padi. Terima kasih, selamat berjumpa di pekan depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Rosihon. Nah, Pak Dok. Mohon Rosihon, Pak Dr. Solihuddin, terima kasih. Untuk peserta silahkan live. Bagi yang belum daftar di Google Form boleh segera daftar. Tapi insya Allah akan selalu disebarkan untuk umum. Hatur nuhun kasadayana ka Prof. Rosion terutama ka Pak Dr. Soleh, ka Kang Reja, Kang Ripal, sadayana mudah-mudahan kita sehat, mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tur nuhun sadayana.